Shalom dan selamat pagi kepada semua. Sekali lagi kita berjumpa pada hari Minggu ini untuk berbakti dan beribadah bersama-sama. Sebelum kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, mari kita siapkan diri kita untuk datang kepada satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Di dalam buku Kejadian kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-7 firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah beristirahat. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk berehat daripada segala apa yang kita lakukan. Ini yang telah kita pilih untuk lakukan pada musim ini di dalam kehidupan kita, untuk datang kepada Dia, memuji, menyembah Dia, dan beristirahat di dalam Dia. Bagaimana kita beristirahat di dalam Dia? Kita beristirahat dengan duduk di kaki kayu salib, dan kita memuji Tuhan, dan kita mendengar firman yang daripada Tuhan. Dan pada pagi ini mari kita serahkan setiap kita kepada Tuhan pada pagi ini, dan biarlah kita sediakan hati kita, siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan kita. Allah Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih kerana Engkau Tuhan yang sangat baik. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau kerana Tuhan Engkau sendiri telah memberikan kami rehat pada hari ini. Dan biarlah rehat kami pada hari ini, kami rehat di dalam Engkau ya Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian yang keluar daripada mulut kami, Tuhan, dengan penuh kesyukuran itu ya Tuhan Bapa, menjadi wangian kepada telinga Engkau ya Tuhan Bapa. Dan biarlah Tuhan segala apa yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau, setiap pribadi ke dalam tangan Engkau. Biar Tuhan, pimpinan Roh Kudus Engkau ada bersama-sama dengan kami. Jamalah setiap kami ya Tuhan Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Haleluya. So untuk masa yang seterusnya kita akan memuji dan kita akan menyembah Tuhan. Saya akan menyerahkan masa yang seterusnya kepada tim worship kita untuk membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya.
Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kebaktian online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk masa dan tempat di mana kita berada. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita pada pagi ini, kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan karena hadirat Engkau yang kami nikmati melalui pujian dan penyembahan kami. Dan tiba masa Tuhan untuk kami mendengar, mendapat daripada firman Engkau. Kami serahkan pendengaran kami serahkan roh kami untuk mendengar dan menerima daripada Engkau pada pagi ini. Tuhan, biar Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Engkau pada pagi ini untuk setiap kami pada pagi ini, supaya kami tahu dan melihat apa kehendak Engkau bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mengurapi lidah ini, Engkau memberikan hikmat Engkau untuk menyampaikan kebenaran Engkau pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kemuliaan, hormat dan kesyukuran kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya telah membawakan satu khotbah mengenai jangan menjadi dingin, jangan kita menjadi sejuk, mengenai jangan kerajinan kita itu menjadi kendur, dan juga bernyala-nyala untuk Tuhan, untuk kita sentiasa berkobar dan menyala untuk Tuhan. Nah, pada pagi ini saya ingin tetap berada di dalam jalur itu dengan khotbah pada pagi ini, dan saya memberi tajuk khotbah kita pada pagi ini, semangat berkobar-kobar untuk Tuhan. Masih di dalam jalur seperti 2 minggu yang lalu. Jadi pada pagi ini kita akan melihat bagaimana kita tetap bersemangat, bagaimana kita tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Ada satu ilustrasi, ini satu cerita. Ada ini seorang Kristen, dia ini seorang Kristen. Jadi dia bersemangat dan berkobar-kobar, dan dia coba ingin menjadi seorang Kristen yang penuh semangat dan penuh berkobar-kobar. Jadi malangnya dia seorang yang kurang upaya dari segi mental, tapi dia mempunyai pekerjaan. Jadi semasa dia bekerja sebagai tukang gunting, dia melakukan dengan penuh semangat dan dedikasi. Dan ketika mahu mencukur janggut seseorang pelanggan, dia sudah siap dengan itu, bui pencukur itu sudah diletak di janggutnya itu, dan dia sudah mengasah pisau cukurnya dengan cukup tajam, dan sambil dia menggerak-gerakkan pisau cukurnya seperti kira-kira seperti ini, dan dia berkatalah kepada pelanggan itu. Dia katakan, adakah kamu sudah siap untuk menerima berjumpa ataupun menemui Tuhan? Adakah kamu sudah siap bertemu dengan Tuhan? Dia katakan. Bila mendengar itu, pelanggannya pun bertempiaran, dia lari ketakutan, dengan buihnya masih ada di dalam janggut itu, dan lari. Nah, memang baik untuk kita mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan saya pikir kebanyakan daripada kita ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi lebih bersemangat, ingin menjadi berkobar-kobar untuk Tuhan daripada sekarang ini. Jauh lebih baik daripada sekarang ini. Saya percaya dan saya pikir kita mempunyai keinginan itu. Nah, bagaimana kita mendapat semangat yang berkobar-kobar? Bolehkah kita menciptakan semangat itu sendiri? Tidak boleh. Kalau boleh pun mungkin hanya dalam jangka waktu yang pendek. Bolehkah kita menelan pil supaya kita mempunyai semangat yang seperti itu? Tidak juga. Nah, bolehkah seseorang memberikan kepada kita semangat seperti itu?
Dan sudah tentu tidak. Semangat berkobar-kobar yang tulen itu hanya datang dari Tuhan sahaja. Oke, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan supaya kita mendapat semangat itu. Oke, tetapi akhirnya Tuhan mesti ada di dalamnya supaya itu semua akan menjadi nyata. Jadi pada pagi ini saya ingin bawa kita membaca dalam teks kita pada pagi ini di dalam Markus 9 ayat 1 hingga 10. Dikatakan di sini, Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang di sini yang tidak akan menemui maut sebelum melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan laksana salji. Tiada siapa di bumi ini dapat memutihkan kain sehingga seputih itu. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka, lalu bercakap dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, baik sekali kami ada di sini. Biarlah kami dirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang hendak dikatakannya, karena mereka amat ketakutan. Segumpal awan meliputi mereka. Suatu suara terdengar dari dalam awan itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah kata-katanya." Tiba-tiba ketika mereka memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat sesiapa di situ bersama mereka selain Yesus. Sewaktu berjalan turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya tidak memberitahu sesiapa segala yang telah dilihat mereka, sehingga Anak Manusia bangkit daripada kematian. Mereka mentaati pesan itu sambil tertanya-tanya, apa maksud bangkit daripada kematian. Nah, petikan ini mengenai yang kita panggil transfigurasi Yesus di atas bukit, di mana di sana Yesus telah berubah rupa. Tetapi di dalam petikan ini kita boleh dapati beberapa prinsip ataupun panduan untuk membolehkan Tuhan untuk membangunkan semangat yang berkobar-kobar, yang benar untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 prinsip yang saya akan kongsi pada pagi ini, yaitu berhenti, lihat, dan dengar. Di dalam ayat 1 pembacaan kita sebentar tadi, kita melihat ayat 1 itu merupakan suatu janji Tuhan. Dan dia berkata bahwa ada beberapa orang tidak akan meninggal sebelum melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Nah, ini adalah suatu janji. Dan ayat ini telah digenapi apabila 3 rasul yang ikut bersama dengan Yesus, mereka menyaksikan transfigurasi ataupun perubahan Yesus, transfigurasi Kristus bila mereka berada di gunung. Ini kita boleh lihat bila Petrus mengatakan, ataupun bila Petrus bersaksi, dia melihat ini berlaku apabila dia katakan. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Petrus katakan, "Kami tidak bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu tentang kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangannya. Kami telah menyaksikan kemuliaan-Nya dengan mata kami sendiri. Dia telah menerima penghormatan dan kemuliaan daripada Allah Bapa
Suatu suara daripada yang maha tinggi berfirman, inilah anakku yang kukasihi dan dengannya aku berkenan. Jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes menjadi bersemangat, menjadi berkobar-kobar untuk Tuhan karena telah menyaksikan keagungan Tuhan. Karena mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Itulah yang membuat mereka berkobar-kobar. Itulah yang membuat mereka bersemangat. Jadi untuk kita dapat membangun semangat untuk Tuhan, kita perlu lakukan 3 perkara yang saya telah sebutkan tadi. Yang pertama, berhenti. Di ayat 2 kita melihat dalam pembacaan tadi, bagi ketiga-tiga mereka ini, untuk menjadi saksi apa yang Tuhan akan lakukan, mereka harus diasingkan antara mereka. Mereka harus diasingkan antara murid-murid Yesus. Antara ke-12 murid itu hanya mereka 3 yang dibawa oleh Yesus. Dan mereka harus diasingkan. Nah, mereka harus tinggalkan murid-murid yang lain. Diasingkan daripada murid-murid yang lain. Mereka tinggalkan kesibukan pelayanan. Mereka ini sibuk melayani, berkeliling di merata tempat untuk melayani bersama-sama dengan Yesus. Dan pada masa ini mereka tinggalkan pelayanan mereka. Mereka tinggalkan apa yang mereka harus lakukan, pekerjaan mereka. Mereka tinggalkan orang ramai. Begitu ramai orang yang datang kepada mereka untuk dilayani oleh mereka, tapi mereka tinggalkan. Hanya apabila mereka berhenti daripada semua ini, barulah Tuhan memberi mereka satu pengalaman yang akhirnya akan memberi kesan kepada semangat mereka. Jadi hanya bila mereka berhenti, barulah Tuhan dapat memberikan pengalaman kepada mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita mau mengalami pengalaman dengan Tuhan, kita harus mempunyai masa bersama dengan Tuhan sendirian. Kita mesti ada masa bersendirian bersama dengan Tuhan. Nah, untuk menjadi bersemangat untuk Tuhan, kita mesti berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari jadwal-jadwal yang memakan masa Anda. Apakah jadwal-jadwal yang memakan masa kita? Supaya ada masa yang penting untuk kita dapat merenung firman Tuhan. Kita perlu berhenti mempunyai keutamaan yang salah supaya kita boleh menghabiskan masa bersendirian dengan Tuhan dengan berdoa. Di dalam doa kita akan dapat luangkan masa bersama dengan Tuhan. Jadi berhenti daripada keutamaan yang salah. Apakah keutamaan yang salah di dalam kehidupan kita pada hari ini? Kita perlu renung dan pikirkan tentang perkara ini. Nah, apalagi? Kita berhenti dari kitaran activity sosial yang banyak. Nah, supaya dapat meluangkan masa menunggu akan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Jadi banyak kita ini lebih-lebih lagi pada musim sekarang ini sudah buka, boleh rentas daerah, boleh rentas dan sudah bebas untuk kita keluar. Jadi mungkin itu banyak kitaran aktivitas sosial yang akan memenuhi masa kita. Jadi kita perlu hentikan kitaran aktivitas sosial. Kitaran ini maksudnya adalah perkara yang selalu dan kerap kita lakukan. Yang bukan hanya perkara yang sekali sahaja, tetapi aktiviti sosial yang kerap kita lakukan. So kita perlu hentikan itu, ataupun kita perlu kurangkan. Nah, apalagi? Seterusnya jangan kita berhenti bimbang. Berhenti bimbang.
Saya tahu kita semua pada musim ini mempunyai kebimbangan kita sendiri dalam kehidupan kita. Apa saja yang menyangkut dengan kehidupan kita, kita pasti ada kebimbangan. Tapi berhenti bimbang dan mula secara pribadi menyerahkan segala masalah kepada Tuhan. Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, firman ini mengatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang dengan kekuatan baru untuk Tuhan. Jadi untuk kita mau membuat semangat kita berkobar-kobar untuk Tuhan, kita perlu masa untuk menantikan Tuhan, supaya kita mempunyai kekuatan baru untuk bersemangat bagi Tuhan. Nah, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan berlari, berkobar-kobar untuk Tuhan sekali lagi. Hanya bila kita duduk dan menantikan Tuhan dalam hadirat-Nya. Nah, apalagi yang akan berlaku jika kita menantikan Tuhan? Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan berjalan dengan Tuhan tanpa jemu. Maksudnya kita tidak akan bosan berjalan dengan Tuhan. Sekarang ini banyak daripada kita yang mungkin mempunyai suatu perasaan yang bosan di dalam kehidupan kita akibat daripada terlalu lama kita tidak dapat bertemu di dalam gereja, akibat terlalu banyak aktiviti lain di dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan dengan Tuhan mempunyai rasa jenuh di dalam hidup kita. Nah, jadi ambillah masa dengan Tuhan setiap hari, dan dengan itu kegairahan dan semangat untuk Tuhan itu akan terbentuk. Jadi kunci di sini adalah ambil masa bersama dengan Tuhan. Yaitu pertama, yaitu berhenti. Itu perkara pertama yang kita perlu lakukan. Panduan kita, berhenti. Yang kedua adalah lihat. Perkara kedua, lihat. Kalau kita lihat di dalam ayat penghujung ayat 2, dia berkata, Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Nah, ini adalah petikan yang kita baca mengenai transfigurasi. Nah, perkataan transfigurasi di sini berkaitan dengan perkataan metamorfosis. Selalu kita dengar dalam khotbah perkataan metamorfosis. Yaitu perkataan ini bermaksud suatu perubahan bentuk luaran yang kelihatan dan sebagai penyataan sifat dalaman yang sebenar. Jadi perubahan dari bentuk luaran yang boleh dilihat itu adalah menjadi sifat yang dari dalam yang sebenarnya. Dalam arti kata lain, apa yang dari dalam itu keluar supaya ia kelihatan. Yang dari dalam itulah bentuk sebenar itu akan kelihatan secara luaran. Itulah maksudnya metamorfosis. Dalam transfigurasi ini ada beberapa perkara yang boleh membantu kita untuk penuh semangat untuk Tuhan, untuk berkobar-kobar untuk Tuhan. Jadi dalam petikan ini, walaupun ini adalah cerita tentang transfigurasi, kita boleh melihat beberapa perkara. Di dalam poin kedua ini, yaitu yang pertama, lihat kepada kemuliaannya. Poin kedua adalah lihat. Lihat kepada apa? Yang pertama, lihat kepada kemuliaannya. Ayat 3 di dalam Markus ini dikatakan di dalam
kalau ditulis di dalam Injil Matius dan Lukas, ia menyebut tentang muka Yesus yang bersinar-sinar. Nah, di Markus pula menyebut tentang pakaiannya yang putih bersinar-sinar. Nah, pakaian itu digambarkan di dalam Markus, pakaian itu sangat putih. Sehingga dikatakan di sana, ditulis, tiada siapapun di bumi yang dapat mencuci putih seperti itu. Di dalam bulan lalu, banjir yang besar itu, kami mengalami 1 minggu putus air. Tiada air selama 1 minggu. Jadi terpaksa ada masa saya pergi ke Dobi untuk mencuci kain. Walaupun saya memakai sabun dan softener dan segalanya untuk mencuci kain itu, saya tidak dapat mencuci kain yang telah ada kesan kotor sehingga putih berseri-seri. Saya tidak dapat menyucinya seperti ini. Tidak ada di bumi, dia katakan, yang boleh mencuci putih seperti ini. Nah, jadi apa yang mereka lihat di sini adalah mereka sedang melihat Yesus di dalam kemuliaannya sebagai anak Allah. Ini yang mereka lihat, kemuliaan. Jadi bagi kita, kita tidak mungkinlah dapat melihat kemuliaannya, kemuliaan Yesus seperti ini. Mungkin kita tidak dapat. Tetapi kita boleh melihatnya seperti kemuliaan Yesus. Kita boleh melihatnya melalui bila kita merenung firman Tuhan. Di sana kita boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kita merenung firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi lebih banyak kita melihat kemuliaannya, lebih kita melihat ketuhanannya. Jadi bila kita melihat kemuliaan Yesus, kita melihat ketuhanannya. Jadi lebih banyak kita melihat ketuhanan Yesus, lebihlah kita berkobar-kobar untuk Dia. Karena kita menyembah, kita melayani Allah yang hidup. Nah, lihat kepada apa? Yang kedua, lihat kepada penggenapannya, fulfillment. Ayat 4 kita melihat. Nah, di sini kita melihat di ayat 4, Musa dan Elia dilihat bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Musa, dia melambangkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana bila Yesus datang, ia digenapi hukum Taurat itu. Karena Yesus katakan, aku datang untuk menggenapi. Nah, Elia, dia melambangkan nabi-nabi. Jadi Yesus datang untuk menggenapi segala nubuatan nabi-nabi. Lukas 9:30-31 dikatakan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, jadi inilah yang mereka perkatakan, yang mereka bincangkan, bicarakan di dalam peristiwa ini, yaitu berbicara tentang tujuan kepergian Yesus untuk menggenapi segala nubuatan. Jadi inilah yang kita boleh lihat di dalam Lukas. Dia menulis dan mengatakan mereka berbicara tentang penggenapan akhir yang Yesus selesaikan itu. Apa itu? Pengorbanannya untuk kita, pengorbanan untuk dosa kita di Yerusalem. Itulah yang mereka sedang perkatakan, penggenapan akhir. Nah, jadi jika kita mau berkobar-kobar untuk Tuhan, lihat
semua apa yang Yesus telah lakukan untuk kita di atas kayu salib. Lihat kepada apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Apa yang Dia lakukan? Dia memungkinkan kita diterima oleh Allah. Dia memungkinkan kita diampuni oleh Allah. Dia memungkinkan kita ditahirkan, dibersihkan, disucikan oleh Allah. Dia memungkinkan kita mempunyai perhubungan dengan Allah. Dia memungkinkan kita untuk hidup selamanya dengan Allah. Nah, jika Anda telah dilahirkan kembali, berarti kita menjemput dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua perkara ini bukan hanya mungkin lagi, bukan hanya mungkin, tetapi akan benar-benar bagi kita. Jadi kalau kita dilahirkan kembali, semua perkara ini bukan mungkin lagi untuk kita, tetapi benar bagi kita. Oke, Anda akan diterima oleh Allah, Anda akan diampuni, Anda akan ditahirkan, Anda mempunyai perhubungan dengan Allah, dan Anda akan hidup selamanya dengan Allah kita. Jadi lihat kepada penggenapan Kristus dan bersorak, bergairah, berkobarlah, bersemangatlah untuk Tuhan yang telah mengasihi Anda seperti ini. Tidak ada lain yang dapat mengasihi kita seperti ini. Jadi untuk itu lihatlah kepada penggenapan yang Yesus lakukan. Oke, masih dalam poin 2, lihat. Lihat kepada apa? Yang ketiga, lihat hanya kepada Kristus. Ayat 5 dan 6, Petrus terjaga dari tidur. Kita boleh lihat di sana. Dan dia agak ketakutan. Tetapi pada masa itu dia merasakan dia perlu katakan sesuatu. Ya, jadi dengan itu dia secara langsung dia tidak tahu apa sebenarnya yang dia perkatakan. Okay? Kita boleh melihat tadi di dalam pembacaan dia mencadangkan untuk bena 3 pondok. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nah, dan kalau dibaca di dalam petikan ini, saya pun tidak tahu apa sebenarnya tujuan ataupun kenapa dia berikan cadangan ini. Mungkin dia mau memperpanjangkan itu pengalaman bersama dengan ketiga-tiga mereka. Ini yang mungkin dia mau supaya lebih panjang lagi pengalaman itu untuk melihat mereka, Yesus dan Musa dan Elia. Tidak tahu, mungkin sebab tidak disebutkan. Jadi kita boleh melihat bila dia mencadangkan perkara seperti ini, ia merupakan satu kesilapan daripada Petrus. Karena bila dia mencadangkan seperti ini, dia coba meletakkan Musa dan Elia sama level dengan Tuhan Yesus ataupun setara dengan Tuhan Yesus. Jadi kita boleh lihat di dalam ayat 7 apa yang berlaku. Kemuliaan Allah tampil di awan dan Allah membuktikan ketuhanan anaknya Yesus. Nah, so di dalam ayat itu kita melihat bahwa kemuliaan itu tampil di awan. Ayat 8 pula mengatakan bila pengalaman itu berakhir dengan tiba-tiba, terus dia tidak melihat sesiapa lagi. Yang hanya boleh dilihat adalah hanya Yesus. Bila pengalaman itu berakhir, tiba-tiba dia tidak boleh melihat sesiapa lagi, hanya Yesus saja yang dia boleh lihat.
Jadi mereka kembali kepada keadaan yang hanya boleh melihat Yesus sahaja. Nah, jadi seperti itulah seharusnya kegairahan dan semangat kita untuk Tuhan. Hanya dapat melihat kepada Yesus sahaja. Jadi itulah semangat kita untuk melihat hanya kepada Yesus sahaja. Okay? Melihat Yesus sebagai apa? Melihat Yesus sebagai Tuhan, melihat Yesus sebagai Tuan, melihat Yesus sebagai kasih yang nomor satu dalam hidup kita, melihat Yesus sebagai sumber kebahagiaan satu-satunya, dan melihat Yesus sebagai tujuan akhir hidup kita. Ada satu cerita. Ini cerita Cyrus. Cyrus itu adalah pengasas Empire Parsi. Dan dia pernah menawan seorang putra dan seluruh keluarganya. Jadi mereka dibawa menghadap raja. Akhirnya raja itu bertanya kepada tawanan itu. Okay? Dan pertanyaannya kira-kira seperti inilah. Jadi raja itu bertanya, okay, jika saya membebaskan kamu, apakah yang akan kamu berikan kepada saya? Jadi putra itu menjawab, setengah daripada hartaku, dia katakan. Dan raja itu bertanya lagi, dan jika saya melepaskan anak-anakmu? Dan putra itu menjawab, saya akan berikan semua hartaku, dia katakan. Raja itu bertanya lagi, dan jika saya bebaskan istrimu, dia katakan. Dan putra itu menjawab, oh tuanku, saya akan berikan seluruh hidupku. Saya akan berikan diriku. Bila mendengar itu Cyrus dia agak tersentuh. Dan sangat tersentuhlah mendengar perkara itu sehingga dia melihat pengabdian putra itu kepada istrinya, dan itu membuatkan dia membebaskan mereka sekeluarga. Jadi bila mereka tiba di rumah, itu putra itu dia tanya ataupun dia berkata kepada istrinya. Dia katakan kepada istrinya, handsome juga pula si Cyrus tuh kan, dia bilang. Jadi istrinya dengan pandangan cinta yang sangat mendalam kepada suaminya sambil dia berkata, saya tidak perasan pun, dia katakan. Okay? Saya hanya melihat kepada kau saja, orang yang sanggup berkorban untuk saya. Itu istri dia jawab. Nah, di manakah mata kita melihat pada ketika ini? Sekarang ini, kepada kita, di manakah mata kita melihat? Adakah kita melihat kepada manusia? Adakah kita melihat kepada harta di dunia? Adakah kita melihat kepada pekerjaan kita? Adakah kita melihat kepada diri kita sendiri? Atau adakah kita melihat kepada Dia yang memberikan segala hidupnya untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Di mana mata kita melihat pada ketika ini? Jadi itu yang poin pertama dan kedua, berhenti dan lihat. Yang kedua, lihat kepada kemuliaannya, lihat kepada penggenapannya, dan lihat kepada Yesus sahaja. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengar. Di ayat 7 kita boleh lihat ini. Nah, semua kita sudah tentu pernah mendengar perkataan-perkataan, ataupun kita sudah tentu pernah diberitahu perkara seperti ini. Kau harus dengar orang ini berkhotbah. Oh, kau harus baca buku ini. Atau kau harus dengar nasihat si anu. Kita semua sudah tentu pernah mendengar saranan seperti itu. Kita sudah tentu pernah
diberitahu saranan ataupun cadangan seperti itu. Nah, bagaimana kalau Tuhan yang memberi kita satu saranan, satu recommendation, siapa yang harus kita dengarkan? Bagaimana? Nah, kembali kita kepada petikan. Oke, setelah Petrus dia terlepas cakap tentang membina kemah itu, tiba-tiba ada satu awan yang meliputi mereka. Nah, jadi awan itu dia menggambarkan kemuliaan Tuhan. Awan ini dia melambangkan hadirat Tuhan. Jadi di dalam awan itu Allah mengatakan kepada ketiga murid ini, dikatakan, inilah anakku yang aku kasihi, dengarkanlah dia. Dia katakan dengarkanlah dia. Jadi ini poin kita yang ketiga, dengar. Nah, jadi bila Tuhan Allah memberitahu mereka perkara seperti ini, apa yang dia sedang lakukan adalah Allah memberikan bukti tentang ketuhanan Yesus. Dan itulah dengan dia berkata, anakku, karena dia adalah anakku, dia katakan, dengarkanlah dia. Sebab itulah dia menyuruh mereka dengar. Nah, dengar di sini ada dua bahagian. Yang pertama adalah dengar dengan suatu keinginan dan minda, yaitu pikiran untuk memahami apa yang dikatakan. Nah, jadi ini bukan mendengar ataupun bukan dengar yang biasa-biasa. Dengar karena ada suatu keinginan dan pikiran tertumpu untuk mau memahami apa yang sedang dikatakan. Jadi ini bukan seperti yang selalu kita dengar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tiada yang menahan di tengah-tengah. Nah, jadi terus masuk, terus juga keluar. Oke, ini bukan seperti itu. Ini adalah mendengar dengan kita menggenggam apa yang kita dengar, dengan menangkap apa yang kita dengar, dan belajar sesuatu dengan pemahaman. Ini adalah mendengar secara aktif. Inilah yang dikatakan di sini. Ada orang yang mendengar, tetapi bila kita tanya kembali apa yang telah diperkatakan, dia tidak akan ingat apa-apa. Sebab itu bukan pendengar yang aktif. Itu adalah pendengar keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah yang dimaksudkan itu. Sehingga dia tidak tangkap, dia tidak genggam apa yang dia dengar. Sehingga dia tidak memahami. Nah, jadi itu perlukan kita mendengar dengan aktif. Bila kita benar-benar mendengar seseorang itu, contohnya, bila kita mendengarkan seseorang yang kita kasihi, ya, bila kita mendengarkan seseorang yang kita kasihi, kita akan lakukan apa yang dia katakan. Betul atau tidak? Jadi kita akan taat kepada pengajaran Tuhan. Kalau kita mendengarkan dan taat kepada dia, kita akan lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan katakan mendengar dengan mentaati. Mendengar bukan setakat mendengar, mendengar dengan mentaati. Jadi mereka yang mendengar, mereka yang mentaati akan berkobar-kobar. Mereka akan penuh semangat untuk Tuhan. Karena mereka tahu dan faham apakah kehendak Tuhan itu. Jadi itulah yang membuat mereka penuh dengan semangat. Itulah yang membuat mereka penuh dengan kegairahan untuk Tuhan. Jadi
kita boleh mengatakan bahwa mereka yang mendengar dan mentaati adalah orang Kristen yang bijak. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi di dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi ini petikan yang mengatakan tentang orang yang mendengar perkataan Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi dia katakan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, jadi orang Kristen yang mendengar dan mentaati apa yang dia dengar daripada Tuhan, dikatakan di sini orang yang bijaksana. Jadi jemaat, kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, bila kita mendengar firman Tuhan, jangan setakat kita mendengar, tetapi lakukanlah firman Tuhan itu. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Matius 7 ini. Itulah orang yang bijak, yang bukan hanya mendengar, tetapi mentaati, yaitu dengan melakukan apa yang kita dengar. Jadi untuk menutup pada pagi ini, saya ingin bertanya kepada kita, adakah kita mau ataupun adakah kita ingin mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan? Adakah ini suatu kerinduan kita? Adakah ini suatu keinginan di dalam hati kita, di dalam roh kita pada pagi ini? Jika ya, jika inilah keinginan kita, jika inilah apa yang kita mau, kalau kita mempunyai mau semangat ini, mau bersemangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan, ingat 3 perkara. Berhenti dari segala perkara yang mengeringkan kita. Berhenti dari kitaran-kitaran aktivitas sosial kita, sehingga itu semua memenuhi masa dan hidup kita. Dan datanglah kepada Tuhan. Kita luangkan masa bersendirian bersama dengan Dia. Yang kedua, lihat. Lihat kepada apa? Lihat kepada kemuliaan Tuhan. Lihat kepada penggenapan Tuhan. Dan lihat kepada Yesus sahaja. Tumpukan pandangan kita hanya kepada Yesus sahaja. Lebih-lebih lagi pada musim sekarang ini. Jangan alihkan pandangan kita daripada Yesus. Lihat kepada kemuliaan, penggenapan, dan lihat kepada Yesus sahaja. Yang ketiga, dengar. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah setiap perkataan Yesus. Dengarkanlah firman Yesus berbicara kepada kita. Dan bukan hanya setakat mendengar, taatlah kepada Dia. Taatilah apa yang kita dengar daripada firman Tuhan. Orang seperti itu, firman Tuhan mengatakan adalah
orang yang bijaksana. Jadi jemaat, marilah pada musim ini kita menjadi orang yang bijaksana. Lebih-lebih lagi dalam dunia yang tidak menentu pada ketika ini. Dengarlah apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita pada ketika ini, pada hari ini. Dan taatilah apa yang Dia sedang perkatakan kepada kita. Amen. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan segala apa yang membebankan kita. Serahkan segala apa yang mengeringkan kita pada ketika ini. Mari kita datang, kita berhenti sejenak, dan kita luangkan masa bersama dengan Tuhan. Dan sambil kita meluangkan masa bersama dengan Tuhan, mari kita lihat kepada kemuliaan-Nya. Mari kita lihat kepada penggenapan-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya. Penggenapan kepada janji-janji-Nya. Dan lihat kepada Yesus sahaja. Dan sambil kita datang dan melihat, kita dengar apa yang Dia sedang katakan kepada kita. Bukan hanya dengarkan Dia, tetapi lakukanlah dengan taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Engkau pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau datang di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada pada pagi ini mendengarkan firman Engkau. Di rumah kami, di ruangan kami masing-masing. Tuhan, hadirat Engkau bersama dengan kami. Oleh itu Tuhan, apa yang kami telah dengar pada pagi ini, biarlah Tuhan kami berhenti daripada segala perkara-perkara yang kami lakukan, yang mengambil masa kami, yang membuat kami kering ya Tuhan. Segala kitaran-kitaran aktivitas sosial kami Tuhan, biar kami berhenti mengambil masa dan meluangkan masa bersendirian bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami datang kepada Engkau yang berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengambil masa kami Tuhan. Kami berhenti untuk meluangkan, supaya kami dapat meluangkan masa bersama dengan Engkau. Dan bila kami meluangkan masa dengan Engkau Tuhan, biar kami dapat melihat kemuliaan Engkau. Biar kami dapat melihat penggenapan janji-janji Engkau terjadi dan berlaku dalam hidup kami. Bapa, biar kami mempunyai sikap, mempunyai hati mendengar kepada Engkau. Dan bukan hanya setakat kami mendengar, tetapi taat dan melakukan apa yang kami dengar daripada Engkau. Dengan itu kami menjadi orang yang bijaksana. Bapa, tolong dan bantu setiap anak-anak-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Di mana kami mempunyai keinginan itu, Tuhan tolong kami untuk mempunyai kekuatan, untuk berpegang kepada keinginan dan kemahuan, untuk kami mau berkobar-kobar untuk Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya keadaan dunia tidak akan dapat mempengaruhi kami. Supaya keadaan dunia tidak dapat mengalahkan kami. Tetapi kami terus mempunyai kekuatan untuk berkobar-kobar bagi Engkau. Tuhan, biar pada pagi ini Engkau nyalakan semula ya Tuhan api roh di dalam hidup kami. Supaya kami berkobar-kobar. Supaya kami bersemangat untuk Engkau. Supaya kami mempunyai kekuatan untuk berdiri bagi Engkau. Dan Tuhan, biarlah pada musim ini Engkau berbicara, terus berbicara kepada kami dengan roh Engkau. Bila kami meluangkan masa kami di hadapan Engkau, di hadirat Engkau, biar hadirat-Mu Tuhan membawa kami ke dalam suatu suasana rohani yang indah bersama dengan Engkau, di mana kami mendapat kekuatan, di mana kami mendapat api yang lebih kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini.
Kami sambut firman Engkau Tuhan. Kami sambut di dalam hati kami, di dalam roh kami, di dalam hidup kami. Terjadilah Tuhan penggenapan janji-janji Engkau di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau mengangkat kemuliaan, mengembalikan segala kesyukuran kepada Engkau atas firman Engkau yang menjadi firman yang tumbuh dalam kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini jemaat-Mu, biar lakukanlah seperti yang Engkau ingini dalam setiap kehidupan anak-anak Engkau. Terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan, dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati, dan jadilah terang, dan jadilah garam di mana Tuhan membawa kita sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.